Maka pada saat kamu berzikir sebetulnya adalah bagaimana kamu ingat dengan ucapanmu, dengan tubuhmu, itu ingat untuk menyaksikan nur af'al Allah pada dirimu. Ingat dengan hatimu untuk menyatakan nur asma Allah pada dirimu. Supaya apa? Ada medan tafakur. Maka kamu ingin bahagia. Kalau kamu ingin pada saat kamu menyebutkan dengan menyebut mana tadi? Kita sambungkan dengan sifat Allah. Tapi kita harus paham dulu. Sifat Allah kalau tubuhmu sudah jadi sifat Allah. Apa itu sifat Allah? Wujud. Bukan wujud kita lagi. Berarti wujud yang diwujudkan. Hidup, hidup yang dihidupkan. Maka pada saat si hidup itu berkata, misalnya ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, sebetulnya di situ ada resonansi. Kau sedang menggetarkan sifat kasih sayang dia. Maka muncullah kasih sayang pada meliputi tajalli pada tubuh. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman dengan hatimu. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Dalam hatimu katakan, tekuk lidahmu, ya Rahman. Ya Rahman, engkau sedang memanggil si sifat dia Rahman, yang penuh dengan kasih sayang. Apalagi Ar-Rahmani, dia berarti yang akan memberikan kamu rizki, dosa apapun, kaya apapun. Karena dia berkata Ar-Rahmani, Allah yang berikan nikmat yang besar di dunia ini tanpa syarat. Maka pada saat engkau walaupun banyak dosa, kaya apapun, gak ada masalah bagi Tuhan sebetulnya. Panggillah ya Rahman, getarkan dia, ya Rahman, ya Rahman. Dengan hatimu. Berarti pada saat itu ada frekuensi, ada vibrasi, ada resonansi. Kamu dengan sifat Allah Rahman itu. Karena sesungguhnya kita dan dia tidak berpisah. Nah, ya Rahman, panggil ya Rahim. Tadi semua. Panggil lagi pada saat kamu merasa punya dosa. Ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafar. Itu sebetulnya ada frekuensi antara kita dan dia, maka ada partikel-partikel elektromagnetik yang tersambung kita dengan Al-Ghafar. Dia tadi sifatnya pemaaf, maka muncullah maaf pada tubuhmu. Kamu merasakan pada setiap getaran kulitmu, getaran jantungmu, desiran napasmu, aliran darahmu bersama Sang Ghafar itu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Risal. Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib. Assalamualaikum ya Miftahul. Assalamualaikum ya Diyadul Qadir. Assalamualaikum Sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurabbi bihaqi Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad berhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Dimanapun Anda berada seluruh Nusantara, termasuk adalah negara tetangga, ya sahabat-sahabat Sabah, sahabat Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Patani, dan juga sahabat Myanmar. Demikian pula sahabat Australia, ya Mas Rudi, Ibu Nuri, Ibu Nur, ya Nuri, ya. Pada pagi hari ini Abah masih ada di Makassar, sahabat. Ada perbedaan waktu antara
Makassar dan Pulau Jawa, ya kurang lebih 1 jam. Maka barangkali pagi hari ini Abah live tidak seperti biasanya, tepat dengan waktu Indonesia bagian Barat, karena Abah ada di Makassar dan Abah gunakan karena malam tidak live, kemarin juga pagi tidak live, mereka sahabat-sahabat bertanya kepada Abah. Abah alhamdulillah sehat semua, ya berkumpul bersama teman-teman lain ada yang ada di Makassar ini. Pada kajian ini adalah Abah mengambil judul, mungkin tidak sama dengan pertanyaan panjenengan, tapi insya Allah bisa menjawab semuanya. Adalah tetapi sing penting yang harus dipahami ya oleh kita semua, bahwa kita ini adalah merupakan adalah makhluk Allah, sahabat, yang tidak terpisah dengan Allah. Maka ada la ilaha illa ana, la ilaha illa anta. Sebetulnya adalah sesungguhnya ada 2 kalam, tetapi adalah 1 penyaksian. Si ana bersaksi la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Sebenarnya si ana dan si anta pada diri yang sama. La ilaha illallah adalah dirinya dia. Muhammadur Rasulullah adalah diri sifatnya dia. Maka disinilah sesungguhnya perjalanan kehidupan adalah perjalanan, bukan perjalanan tentang kita sebenarnya. Tetapi kita harus berdampak kepada kita. Kebahagiaan yang memang sudah Tuhan adalah rancang, sesungguhnya kita ini harus bahagia dari awal. Sebagaimana ayat yang sering Abah sampaikan, wa idkulna ya adamuskun anta wa zauzukal jannah. Sesungguhnya Allah bicara pada diri dohirmu dan diri batinmu. Di situ tidak bicara pada Adam dan Hawa hanya sebatas sosok, sahabat. Tetapi sebagai peran adalah kamu juga adalah Adam dari semua. Hawa adalah sebetulnya tentang adalah tubuhmu. Maka oleh karena itu mari kita luaskan ilmu Allah, karena Al-Quran, innal Qur'ani sab'atu butun, Al-Quran itu memiliki 7 lapis makna. Maka tentu saja sahabat, marilah bijaksana. Yang sering Abah sampaikan adalah lebih kepada kita adalah secara sisi hakikat, ya. Maka kita tidak boleh melepaskan, karena diri kita ada 4 bagian. Ada diri yang syariat yang disebut tubuh, diri yang torikot adalah yang disebut dengan hati, diri yang hakikat adalah disebut dengan ruh, dan diri yang ma'rifat adalah sir, sahabat. Jadi ini adalah tentang dia sebetulnya. Bicara tentang ibadah pun tentang dia. Dari semua. Bicara tentang zikir pun tentang dia sebetulnya. Itulah kenapa dalam Al-Quran Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Kita harus berislam, beraslama, siapapun dia, agama apapun dia, keyakinan apapun dia, warna kulit apapun dia, selama innama ilahukum ilahu wahid. Ini maka dalam istilah kita manusia pada hati, hakikat, ruh, ma'rif pada sir. Karena pada dasarnya tujuannya ingin mengembalikan dia kepada dia sesungguhnya. Tetapi adalah kita menggunakan sifat dia, bergantung pada sifat dia. Wujudnya kita adalah sifat wujud itu milik Allah. Maka kita bergantung pada wujudnya sifat dia. Maka sesungguhnya sahabat, yang disebutkan zikir, zakaro yadkuru dzikron itu adalah bahasanya ingat. Tapi adalah bukan sebatas kamu ingat Allah. Secara syariat kamu ingat Allah. Secara syariatnya. Tapi pada dasarnya nanti di penghujungnya sebenarnya adalah dia ingat pada dirinya. Ada dirinya yang dohir yang disebut dengan Muhammad. Ada dirinya yang batin. Maka la adalah la ilaha illa anta sebetulnya. Ana sebagai zat, anta sebagai sifat, aku dan engkau, tapi aku dan engkau itu satu sesungguhnya. Nah disinilah sesungguhnya kita harus mengerti itu. Kalau tidak kita di alam dunia ini maka kita akan bingung sahabat, sulit bahagia karena kita tidak mengerti konsep Allah. Ingat sahabat, dalam kerajaan Allah itu hanya ada dia. Kanallahu syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alahikan. Dahulu Allah itu ada sendiri dan sekarang pun dia ada sebagaimananya dulu. Seolah-olah ini hanya kisah dalang saja kehidupan ini. Maka segala kehidupan ini maka dikatakan wa mal hayatud dunya illa masaul gurur.
adalah kehidupan yang adalah fata morgana. Seperti kehidupan yang kata Abah, layar film semuanya. Maka semua kehidupan ini hanya bayangan semuanya. Maka disinilah kita harus mengerti konsepnya. Kalau tidak, maka disitulah manusia berzikir tidak menemukan kebahagiaan. Sholat tidak menemukan kebahagiaan. Padahal inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sholat tidak bisa juga mencegah perbuatan tanha, fasya wal munkar. Adalah sifat dari bahimiyah, syubuhiyah, dan syaitoniyah. Ini adalah akibat kita tidak mengerti. Maka itulah Syekh Athaillah ingatkan, la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Kita ini dianggap sebagai keledai, ada sebagai himar, karena kita berjalan dari makhluk menuju makhluk. Maka apapun kaitannya sahabat, termasuk bab nikah, sebetulnya bukan sedang bercerita tentang nikahnya kamu dan istrimu sesungguhnya, tetapi kamu harus pahami nikah itu gitu. Maka demikian pula pada saat Allah nyuruh beribadah, sebetulnya di penghujungnya adalah dengan cara apapun kamu sampai pada Allah. Maka beribadah pada Allah bisa secara syariat hanya untuk melihat nur afal Allah pada tubuh ini. Untuk menyaksikan. Maka tadi manusia itu dalam berzikir bisa berzikir dengan tubuhnya yang disebut dengan amal. Apa saja itu? Adalah tadi tentu saja amal itu sesuaikan dengan kehendak dia. Sholat. Apa itu sholat? Itu zikir. Itulah kenapa makna sholat adalah fi'lun amrinnya adalah di mana aku. Hakim itu adalah mendirikan. Aqoma yukimu iqomatan itu bimana muta'adi, artinya selamanya orang itu sadar pada Allah, sadar pada nafasnya. Nah inilah sesungguhnya dia adalah sholat selamanya, sahabat. Nah mari kita tingkatkan sholat kita. Sholat yang sudah dilaksanakan oleh tubuh, lanjutkan. Tetapi kemudian masukkan ke dalam medan tafakur pada hatimu. Karena itu sesungguhnya Allah sedang mengingatkan kita tentang gerakan tubuhmu, bukan untuk menunjukkan bahwa engkau yang bergerak. Gerakan tubuhmu bukan untuk menunjukkan engkau yang sholat. Gerakan tubuhmu, ucapan mulutmu bukan engkau menyebut-nyebut nama dia. Sebetulnya di penghujungnya. Maka itulah mari kita memahami secara luas sahabat tentang makna ini. Maka Abah kemarin sudah menjelaskan tentang nikah batin adalah mengawinkan suratul ya, kamu tidak sendiri. Maka kata Allah, ingatlah aku, maka aku ingat padamu. Kamu ingat padaku, fadkuruni, aku ingat padamu. Tadi. Inilah yang harus dipahami. Nah, ingat pertama adalah secara tubuh, disebut dengan af'al. Menyaksikan nur af'al pada apapun. Maka tubuh ini harus Maaf ya, sahabat yang di YouTube, karena tadi koneksinya adalah kurang baik ya. Karena ini Abah ada di kamar ya, manakala sekarang sudah tersambung lagi tadi semua. Jadi mari kita pahami sahabat tentang hukum-hukum Allah ini. Karena kalau tidak kita akan berbenturan. Tidak ada resonansi, pada saat tidak ada frekuensi, maka tidak ada vibrasi. Maka disinilah kita adalah bagaimana memahami ini. Maka Allah berkisah tentang apapun dalam Al-Quran, pada dasarnya dia membawa kepada Allah. Jadi maka kalau kata Tuhan, kata baginda Nabi, kullu syai'in yarji'u ila aslihi. Segala sesuatu kembalikan pada Allah, pada aslinya, kepada pokoknya, kepada pangkalnya dari semua. Kalau bahasanya adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Asalnya Allah, kita harus kembali pada Allah. Bukan orang suka mengartikan salah kembali itu mati. Padahal bukan sesungguhnya. Maka disinilah kita justru harus hidup. Dengan apa hidup kita? Dengan mati. Adalah supaya kita dari sini kita bahagia bersama Allah. Ada dalam tanggungan Allah. Ada dalam lindungan Allah. Bahagia bersama Allah. Maka disinilah kita harus mengerti tentang dongeng dalam. Maka itulah Allah ingatkan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Bahwa kehidupan dunia ini adalah fata morgana. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Sebetulnya kehidupan dunia itu la'ibah. Hanyalah permainan Tuhan. Tadi semua. Maka kita harus mengerti tentang ini. Kalau tidak, kita ini wayang yang main sendiri. Tadi. Tidak sadar bahwa wujud itulah yang diwujudkan. Ada yang diadakan. Hidup yang dihidupkan.
Dan kemudian adalah kita tergantung pada sifat Allah. Nah, pada saat kita sudah benar koneksinya tadi semua, maka kenapa kehidupan ini Allah mendohirkan contoh tentang penyambungan. PLN harus disambungkan, WiFi harus disambungkan, TV harus disambungkan, dan kemudian juga kita kasih contoh lagi oleh begitu kullu syai'in yarji'u ila syari, segala sesuatu kembalikan pada Allah. Kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu pintu untuk mengenal Allah dalam apapun. Ini yang harus kita selalu paham. Titik epicentrumnya itu Allah. Inna dina indallah. Agama itu di sisi Allah. Bukan di sisi manusia. Bukan sama juga nanti yang selalu kepada Abah ngirimkan WA. Bah, dalil, dalil. Maaf sahabat yang tentang dalil. Maka itulah dalam awal pun tauhid itu mengajarkan Allah dalil kepada segala apa kehidupan ini. Pada afalnya, pada asmanya. Yang kamu dimaksud dalil oleh kamu itu kata seseorang yang sudah 1000 tahun yang lalu. Ini harus dipahami tentang kehidupan. Yang selalu kehidupan ini adalah bergerak, berubah. Maka orang yang tidak mau berubah, itulah yang tidak bahagia. Apalagi kamu terjebak dengan dalil tadi semua. Di dalam ilmu pengetahuan, sahabat, didohirkan bagaimana setiap pemahaman dalam dunia kedokteran. Segala sesuatu ditutup dengan yang Allah ajarkan yang baru. Allah ajarkan yang baru. Maka hari ini kalau kamu dunia kedokteran masih dunia kedokteran zaman Ibnu Sina. Bagaimana mengoperasi manusia tanpa anestesi, tanpa menggunakan kekebalan. Bagaimana hari ini kau bisa menggunakan dengan begitu canggihnya kedokteran. Itu berubah. Maka dalam pemahaman agama pun sama. Apalagi masih kawal manusia. Ini harus dipahami. Perkataan manusia ini yang kemarin ke Abah itu agak nyerang juga itu tentang dalil. Dalil apa? Allah lah dalil segalanya. Maka itulah dari awal kita dalam beragama itu harus terkoneksi dengan Allahnya. Supaya kita diajarkan oleh Allah terus tadi semua. Bukankah Allah sudah ajarkan kepada kita tentang ilmu laduni batin? Sebenarnya. Nah, kamu yang tidak mau move on dalam keilmuan, itulah yang tidak akan bahagia. Kamu terjebak dengan, maka tadi istilah barjah, istilah syirat, istilah neraka, istilah surga, segala istilah-istilah itu. Itu kan yang sekarang ini penafsiran manusia. Tapi penafsiran manusia sama berlaku pada ilmu pengetahuan. Lihat dunia fisika. Dahulu manusia tidak mengerti apa itu atom. Kemudian si Ludwig menemukan atom. Ternyata begitu Ludwig sampai bunuh diri dia Ludwig itu. Walaupun akhirnya Einstein membenarkan. Kemudian muncullah ternyata apa yang dikatakan Ludwig itu benar pada masanya. Dan kemudian dibuktikan oleh siapa? Muncul perubahan. Karena memang sifat makhluk itu tagoyur. Ini Abah suka heran orang-orang yang ingin menetapkan, udah agama itu udah begini. Kata siapa? Wong kita Allah sudah dohir. Maka tadi kita harus dalam memahami ada ayat Qur'aniyah, ayat kauniyah. Ayat kauniyah, maka Allah dohirkan dalam dunia teknologi, dalam dunia kedokteran, dalam dunia transportasi, dalam dunia telekomunikasi, dalam dunia foto memfoto. Dulu zaman kita kecil ada Fuji Film, ada Ricoh, ada apa. Mana sekarang gedungnya? Di mana-mana sampai kampung kamu ada gedung Fuji Film. Allah ganti teknologinya. Apa kamu masih berpegang di situ? Silakan cari itu gedung Fuji Film. Kalau kamu ingin bikin foto, mau cetak foto, sekarang udah dengan HP-mu cukup. Tuh, inilah sifat makhluk yang tagoyur. Kenapa sih harus tagoyur makhluk itu? Tadi, apa kamu masih mau menaik unta hari ini? Apa masih mau kamu berjalan dari Madinah ke Mekah? Apa masih mau kami adalah berkomunikasi itu dengan menggunakan semapur, dengan morse? Apa masih mau mengangkut barang itu dengan dipikul atau menggunakan jin zaman Nabi Sulaiman? Coba marilah, yang manusia yang tidak mau berubah itulah yang tidak bahagia. Dan inilah banyak orang Islam terjebak dengan ini. Sampai hari ini kenapa Islam hancur? Karena kamu terjebak dengan metodologi berpikir yang salah. Ingat sahabat, ada dua hal. Ada abid, ada ma'bud. Ada khalik, ada makhluk. Yang selalu tidak berubah itu khalik. Dan yang selalu dirubah oleh khalik itu makhluk. Kenapa makhluk dirubah? Kan tadi zaman Abah aja nggak ada TV. Sekarang bukan lagi TV. TV bisa di jam tangan. Zaman Abah saja dulu telekomunikasi baru telegram. Belum ada surat, telegram, apa semua.
Terus muncul dulu malah semapur, morse, baru telegram, baru pager. Terus pertama kali Abah punya HP adalah Ericsson, Siemens segede bata. Wah, itu udah membanggakan, orang aja sudah aneh. Gitu kan tadi. Mari kita berpikir logik dalam agama pun sama. Allah pada saat mendohirkan ayat kauniyah ada perubahan. Sebetulnya dalam pemahaman kamu yang dulu datangnya kama qala qila, perkataan manusia, itu pun berubah. Kenapa sudah ajarkan bagaimana berubahnya dari Imam Ja'far As-Shadiq ke Imam Hanafi, Imam Hanafi ke Imam Maliki kepada Imam Syafi'i kepada Imam Hambali kepada Imam Bukhari. Muncullah di situ adalah ulama-ulama Syafi'iyah yang terus juga berubah. Mulailah Al-Irsalah, Tuhfatul Muhtaj, kemudian berubah. Akhirnya Fathul Mu'in, sampai Jalim Malibari pun tobat gara-gara nulis kitab Fathul Mu'in. Coba pahami semua. Termasuk Imam Ghazali di penghujungnya juga tobat, berhenti menulis kitab Ihya Ulumuddin. Setelah beliau ketemu dengan seorang syekh bernama Syekh Ali Abu. Tidak ada lagi kalamku, kata Imam Ghazali. Tidak ada lagi hujatul Islam. Tadi semua, aku sudah mati. Sebulan kemudian beliau berkata, dan beliau wafat setelah itu. Ujlah 4 bulan. Dan beliau berkata kepada adiknya, inilah 4 bulan yang berharga bagi diriku. Jadi berbicara tentang ilmu itu bukan 1000 tahun. Sesaat kau tersambung dengannya itu lebih berharga daripada 1000 tahun tidak tersambung dengan Allah. Sama saja kau gantungkan bohlam 1000 tahun. Tapi sesaat pada saat terkoneksi dan lampu itu nyala, itu cukup. Sahabat, pahami. Ya, kalau tidak begitu kalian tidak akan bahagia. Terus kama kola, kila. Tapi kembalilah pada Al-Quran. Inilah yang Abah melihat sekarang ini. Pandangan-pandangan orang ini sudah berseberangan dengan Al-Quran itu sendiri. Banyak hal yang masih terjadi pemurtadan di dalam Islam. Bagaimana sekarang sebentar lagi Isra Mi'raj, Nabi Muhammad masih pergi ke langit ke-7. Coba. Betapa hinakah nabimu itu? Terus di mana Al-Quran wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa huwa ma'akum aina ma kuntum. 9 ayat kau injak gara-gara kau menganggap Nabi Muhammad pergi ke langit, tapi kau tidak pernah belajar. Coba kalian belajar ilmu antariksa. Mana langit itu? Belajar, makanya sekolah. Tadi semua. Inilah akibat. Tadi semua. Hanya ilmu hanya dipandang hanya satu jalur saja. Padahal ada ayat Qur'aniyah. Kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyan, sampai jelas Allah al-haq pada dirimu. Maka inilah sahabat, pada pagi hari ini Abah ingin membuat bagaimana kita terkoneksi dengan Tuhan. Kembalikan pada tauhid. Baginda Nabi pun ajarannya benar. Kita orang yang menafsirkan di tengah jalan. Sudah 1000 tahun dalam perjalanan. Coba kamu bikin surat. 1000 tahun. Akan seperti apa surat itu berpindah dari mulut si A ke mulut si B, ke mulut si C, ke mulut si D. Pada saat itu belum ada alat-alat percetakan. Belum ada seperti hari ini digital. Belum ada. Terus kalian anggap itu sebagai sebuah kebenaran. Tapi kenyataannya hari ini justru berseberangan dengan kebenaran. Inilah yang membuat Afghanistan hancur, Suriah hancur, Irak hancur, Iran. Hanya Iran yang memiliki berpikir logis. Tapi kamu tuduh Syiah. Hanya dia yang mau pakai pikiran. Tapi yang lainnya. Arab Saudi, Dubai hari ini kelihatan mewah. Itu karena mereka masih punya minyak. Dan mereka bersandar pada Amerika, si Zionis itu. Ini coba sadar orang Islam Indonesia, bangkitlah kalian. Kalian layak bahagia. Apa yang menjadikan patokan hari ini? Negara kita menjadi 1.200 triliun korban judi online. Negara paling mesum, negara paling korupsi. Negara yang menteri agamanya sudah bukan hat-trick lagi, quadrick. Adalah dibui. Terus mau kapan kita ini mau bangkit? Ini karena akibat kesadaran. Tadi semua. Manusia sudah meninggalkan Al-Quran. Yang justru malah yang muncul ada hadis-hadis palsu. 200 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, sahabat, Imam Bukhari menemukan 1 juta hadis palsu. Bayangkan itu. Pahami itu. Maka marilah kita ini mulai terkoneksi dengan Tuhan. Supaya Tuhan bisa ajarkan kita pemahaman-pemahaman. Karena kehidupan ini selalu akan terus tagoyur, akan berubah. Pesawat akan terus berubah. Mobil akan terus berubah. Sekarang kalian sudah saksikan. Motor sudah terbang. Tuh, di negara yang kalian agung-agungkan di Arab Saudi, sekarang para syekh itu naik motor terbang. Kamu masih mau naik unta. Kamu masih mau cebok dengan batu juru 3. Kamu pakai gosok gigi pakai susur.
Coba otaknya di mana itu? Agama itu harus pakai akal. Tadi semua. Kalau nggak begitu, sunnah apa? Nabi zamannya begitu, pakai susur, nggak ada Pepsodent. Tadi semua. Coba mari kita berakal dalam beragama. Tadi semua. Karena itulah kenapa Tuhan ingatkan afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Tadi semua. Silahkan, tapi masalahnya Abah sekarang ini sudah, kata Abah itu sedih menyaksikannya. Kalian kurang jalan-jalan, kiai-kiai kita ini kurang jalan-jalan. Nggak ngerti bagaimana perkembangan keadaan dunia. Maka kata Abah, kalau orang Indonesia laku sholat, justru orang-orang Korea itu sudah sholat. Maaf ini, karena kalian suka selalu tuduh, orang-orang Eropa itu sudah sholat. Tapi kalian hanya baru laku sholat, belum sholat, sudah merasa sholat. Kenapa? Karena mereka itu sudah sadar kepada Tuhan. Wong Jack Ma aja sampai berkata, I'm not exist without him. Aku itu nggak ada loh kalau nggak adanya Tuhan. Tuh, berarti dia bergantung pada sifat Tuhan wujud. Orang kita, kiainya aja saya kiai, saya ulama, saya buya, saya ajengan. Tadi. Sehingga santrinya suruh ngesot-ngesot pakai gaya bebek. Mana Islam mengajarkan begitu? Dan Nabi Muhammad juga tidak dilakukan begitu. Inilah pelajaran-pelajaran dari sekelompok orang yang tadinya menganggap duriat Nabi, yang kalian percaya itu. Akhirnya merusak tatanan moral di Indonesia. Islam Indonesia. Coba bangun dari tidur. Tadi semua. Maka sekarang ini, ya Allah ya Karim. Tadi semua. Jangan sampai menunggu betul-betul. Dan sekarang Allah sudah menurunkan. Maaf ya, kata Abah. Kenapa Abah itu buka semuanya? Karena hari ini tidak boleh ada lagi yang ditutupi. Kalau ibaratkan kapal sudah karam, maka tidak ada lagi aturan main. Tidak ada lagi rahasia yang boleh disembunyikan. Tidak boleh lagi agama dijual belikan. Tidak boleh lagi apalagi ilmu rohani dijual belikan. Ayo sadarlah. Bangkitlah kita semua. Karena kita semua layak bahagia. Dan manusia itu kalau kalian mengerti. Kemana baliknya? Abah sudah bahas begitu banyak. Karena kalian juga tidak percaya dengan reinkarnasi. Tadi semua. Itu juga hak kalian. Tetapi masalahnya adalah. Karena kalian nggak ngerti dengan sistem Tuhan itu sendiri. Aturan main Tuhan itu sendiri. Ini kehidupan ini seperti layar film. Tadi semua. Adalah merupakan layar yang terpang-pang sebenarnya. Dan kalau dimatikan dari proyektor mati semuanya. Dan adapun yang berputar di layar itu gulungan film tadi semua yang dipancarkan oleh proyektor yang disebut Nur Muhammad tadi. Sementara yang terpancar di layar itu Nur Insan. Adapun dari proyektor Nur Muhammad itu dari Nurullah, tapi dia adalah 3 tapi 1 sesungguhnya. Maka tadi syahadat itu adalah dia menyaksikan dirinya pada diri dohir dan diri batin. Dia. Adapun yang disebut Muhammad itu dia diri dohirnya. Mereka katakan nama zatku Allah. Nama wujudku Muhammad. Maka itu yang bertanya juga kepada Abah. Abah sudah diawali. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. Ya. Karena siapa Muhammad itu? Dia. Makanya la ilaha illa anta. Si dia. Engkau dia. Maka al insanu syiri wa anna syirah. Aku adalah kamu. Kamu adalah aku. Maka ini ada tentang Allah dan Muhammad. Tentang diri batinnya dan diri dohirnya. Yang ada pada Adam. Nah, adapun si Adam itu adalah tadi, kata Abah juga, seperti permen relaksa, adapun manis dan gula itu di dalam. Itulah manis pada relaksa itu Muhammad dan Allah. Diri dohir dan diri batinnya. Adapun Adam, relaksanya itu si Adam, dia itu sebetulnya nggak ada. Tadi semua, karena coba kalau kamu cari relaksa, kalau begitu digigit ada pedas, pasti bukan relaksa itu namanya. Maaf ya, Abah menyebutkan merek tadi semua. Maka bagaimana keadaan si relaksa itu mengembalikan sebenarnya diri dia itu adalah tajali daripada si gula itu. Adapun si gula itu tajali dari si manis itu. Makanya adalah la ilaha illa ana adalah la ilaha illa anta juga. La ilaha illa anta adalah la ilaha illa ana. Makanya tadi sesungguhnya adalah ana dan anta itu satu. Kelihatannya 2 tapi 1. Disebutnya 2, pengakuannya 2. La ilaha illa ana dan la ilaha illa anta, tapi dia pada diri yang satu, sahabat. Maka inilah pada pagi hari ini Abah ingin mengajak, ayo kawinkan diri dohir dan batinmu. Makanya sebetulnya dalam Quran, sahabat,
bicara tentang diri dohir dan diri batin. Sesungguhnya adalah kembalikan kamu pada tadi. Maka ada tubuhmu untuk menyaksikan nur afal Allah. Ada kamu itu, ada yang diadakan. Itulah untuk masuk ke dalam hatimu, untuk tafakur pada nur asmanya Allah. Nah, disitulah kenapa kita harus bergantung, berzikir itu di situ. Pada saat kita berzikir, sesungguhnya yang disebut zikir itu apa? Zikir itu bukan ucapan, tapi ucapan dengan hati. Maka zikir ucapan itu disebut zikir syariat. Maka disebut zikir ma'agoflatin, zikir pada goplah. Tadi semua diawali tubuh ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi sesungguhnya itu adalah hanya untuk memperlihatkan nur afal Allah pada dirimu, pada ucapanmu tadi. Tadi semua. Kemudian masuk pada hatimu. Nah, karena dikir itu bukan kamu, dikir itu zakaroyadku dikron. Yang diingat itu adalah sebetulnya di situ ada resonansi. Kamu ingat dia, dia ingat kamu. Nah, bagaimana supaya dikir kamu itu, supaya dia ingat kamu? Ada resonansi. Berarti sebetulnya pada saat kamu ingat aku ingat kamu, gitu loh. Tapi sebenarnya sementara ini banyak orang zikir, ingat dia, dianya hare-hare. Kalau bahasa Sunda bilang mah, dianya acuh tak acuh. Karena tidak ada koneksi, tidak ada vibrasi, tidak ada resonansi. Maka sebetulnya dikir itu getarkan kita, al-abid dengan ma'bud. Tadi semua. Tadi. Maka pada saat kamu berzikir sebetulnya adalah bagaimana kamu ingat dengan ucapanmu, dengan tubuhmu, itu ingat untuk menyaksikan nur afal Allah pada dirimu. Ingat dengan hatimu untuk menyatakan nur asma Allah pada dirimu. Supaya apa? Ada medan tafakur. Maka kamu ingin bahagia. Kalau kamu ingin pada saat kamu menyebutkan dengan menyebut mana tadi? Kita sambungkan dengan sifat Allah. Tapi kita harus paham dulu. Sifat Allah kalau tubuhmu sudah jadi sifat Allah. Apa itu sifat Allah? Wujud. Bukan wujud kita lagi. Berarti wujud yang diwujudkan. Hidup yang dihidupkan. Maka pada saat si hidup itu berkata, misalnya ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, sebetulnya di situ ada resonansi. Kau sedang menggetarkan sifat kasih sayang dia. Maka muncullah kasih sayang pada meliputi tajalli pada tubuh. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman dengan hatimu. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Dalam hatimu katakan, tekuk lidahmu, ya Rahman, ya Rahman. Engkau sedang memanggil si sifat dia Rahman yang penuh dengan kasih sayang. Apalagi Ar-Rahmani, dia berarti yang akan memberikan kamu rizki, dosa apapun, kaya apapun. Karena dia berkata Ar-Rahmani, Allah yang berikan nikmat yang besar di dunia ini tanpa syarat. Maka pada saat engkau walaupun banyak dosa kayak apapun, gak ada masalah bagi Tuhan sebetulnya. Panggillah ya Rahman, getarkan dia, ya Rahman, ya Rahman. Dengan hatimu, berarti pada saat itu ada frekuensi, ada vibrasi, ada resonansi. Kamu dengan sifat Allah Rahman itu. Karena sesungguhnya kita dan dia tidak berpisah. Nah, ya Rahman, panggil ya Rahim. Tadi semua. Panggil lagi pada saat kamu merasa punya dosa, ya Ghafar. Ya Ghafar, ya Ghafar. Itu sebetulnya adalah frekuensi antara kita dan dia. Maka ada partikel-partikel elektromagnetik yang tersambung kita dengan Al-Ghafar. Dia tadi sifatnya pemaaf. Maka muncullah maaf pada tubuhmu. Kamu merasakan pada setiap getaran kulitmu, getaran jantungmu, desiran napasmu, aliran darahmu bersama Sang Ghafar itu. Ya. Ada lagi pada saat kamu juga sama. Pada saat kamu ingin rizki dia, panggil dia. Ya Goni, ya Goni, ya Goni, ya Zat yang maha kaya. Turunkan sifat kekayaan, tajalikan dengan lidah ditekuk. Ya Goni, ya Goni, ya Goni. Bukan habis sholat beri dan ya Goni, ya Mugni, ya Fatah, ya Rojak. Ya... Berarti tidak ada resonansi. Tapi harusnya ada resonansi. Dengan tadarruan wahifatan dunal jahri minal qaul. Ya Goni. Pada saat engkau getarkan, hei Zat yang maha kaya. Nah, begitu. Ya Mugni. Tuh, kaya juga Mugni.
Ya Rozak. Baru ya Ghani, ya Mugni, ya Rozak. Pada saat hati, ya Rozaku, ya Rozak, ya Rozak. Frekuensikan. Nur sifat Rozak. Karena Rozak itu sifat Allah. Maka tetapi tubuhmu jadikan sifat Allah. Maka sifat Allah adalah ada frekuensi, ada resonansi dengan sifat Allah Ar-Rozak. Berarti kamu menselaraskan dirimu dengan Ar-Rozak. Dari semua. Bukan dengan baca ya Rozaku, ya Rozaku, ya Goni, ya Mugni. No way. Karena tadi kan tadarruan wa khifatan. Itulah yang sebenarnya harus terkoneksi. Maka tadi kawinkan diri dohirmu dan diri batin. Kawinkan. Inilah yang harus dipahami. Kawinkan diri dohir dan diri batin. Supaya kamu bahagia. Tetapi kawin, sahabat, pahami juga tentang nikah. Kenapa Allah berkata wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Ingat, Adam itu pasangannya Hawa, tapi Allah di situ tidak sedang bicara Adam dan Hawa. Pada saat Allah berkata wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah itu. Karena bagi Allah sahabat bukan kisah kamunya. Pahami itu. Tetap apapun kullu syai'in babun ilallah. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Karena segala kullu syai'in halikun ila wajhahu. Kullu syai'in kullu man alaiha fan. Wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Apapun yang digerakkan tubuh ini untuk menyaksikan nur afalnya. Apapun yang digerakkan oleh hati ini untuk tafakur pada nur asma'nya. Sifat dia. Sifat dia Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Kudus. Ya Salam, ya Muhaimin. Pada saat kau panggil, ya Nur. Kalau kamu sedang merasa gelap dalam hidupmu, panggillah dia. Ya Nur. Pada saat hatimu tekukan lidah, panggil ya Nur. Ya Nur. Pada saat hatimu sedang gelap, panggillah dia, ya Nur. Ya Nur. Ya Nur. Dengan hatimu tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Maka engkau sedang melemparkan, membuka frekuensi, partikel vibrasi. Maka ada resonansi dengan ya Nur. Maka datanglah cahaya pada dirimu. Sekarang Abah makin mengerti kenapa dalam kitab zikirnya ada Syai'atullah Askandari. Pada saat kamu berzikir pada Allah sedang punya hutang. Maka sebetulnya ada pelunasan di situ. Tapi tidak usah kamu ingat hutang pada saat zikirmu itu. Karena si zikir itu seperti alat obat kedokteran yang akan mendeteksi seluruh masalahmu. Maka nggak usah diperinci pada Allah, ya Allah minta ini, minta ini, minta itu, minta itu. Nggak usah. Tapi pada saat engkau berzikir, dan zikir bukan hanya la ilaha illallah, bukan. Bukan Allah, 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 bukan. Tapi yang harus pertama, itulah kenapa bahasanya ada bahasa talqin. Talqin itu adalah lakona yulakinu talqinan, mencantolkan, mengkaitkan, menyambungkan. Tadi semua, ya. Karena listrik bohlam 1000 tahun tanpa disambungkan tidak nyala. TV kalau nggak dicolokkan tidak akan nyala. Koneksi. Maka di dunia ini Allah sekarang ajarkan koneksi. Koneksi rumahmu pakai PLN. Koneksi teleponmu pakai Telkom. Koneksi handphonemu pakai provider. Koneksi. Karena pada dasarnya dunia ini tentang tauhid. Bagaimana mengawinkan. Menyatukan si anta dengan si ana sesungguhnya. Nah inilah yang harus dipahami sahabat ya, tentang tauhid. Tauhid itu adalah maka wahada yuwahidu tauhidan. Maka segala apapun yang sedang kita lakukan secara syariat semuanya adalah kullu syai'in babun ilallah, untuk kembali memahami Allah. Kalau tubuh kita ini, maka itulah waktu Nabi berkata hijrah itu tadi kan, kalau innama amalu binniyat, disitulah Allah berbicara tentang hijrah. Siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, mendapatkan Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena dunia, maka mendapatkan dunia. Siapa hijrahnya karena pasangan, akan mendapatkan pasangan. Ditulislah oleh Syai'atullah, la tarhal min kaunin ila kaunin, patakuna kahimari roha. Maka sesungguhnya hanyalah binatang, himar. Tadi semua, sholatnya sholat himar. Tadi semua, orang yang masih menunggu pahala itu sholat himar. Orang yang sholatnya adalah, maaf ya, hanya mendapatkan bayangannya surga bidadari, itu sholat himar. Dari semua. Ya. Apapun yang kamu cari yang selain Allah, maka itulah kehidupan ini. Tagoyur semuanya. Orang yang tidak bahagia hari ini, yang tidak mau menerima perubahan,
Padahal perubahan itulah sebuah kenyataan Tuhan itu sendiri. Maka saksikan bagi kalian yang sudah berumur, saksikan dari mulai mobil kecuali kijang kotak kamu sekarang sudah kijang ribbon tadi semua. Ya, mobil Mitsubishi L300-mu sekarang sudah jadi Pajero. Tadi coba sadar. Dulu mungkin kameramu yang bangga-banggakan itu, sekarang ditaruh digantungkan karena sekarang udah cukup pakai HP. Semua, segalanya, semua Allah mudahkan. Tapi kamu di dalam urusan pemahaman pada Allah terus terjebak dengan sangkaanmu yang salah. Kamakola sipulan yang sudah 500 tahun yang lalu. Coba ingat sahabat. Kenapa kalau kamu saksikan para fuqaha itu selalu ada melakukan merevisi pandangannya? Karena memang satu pandangan makhluk itu tidak tetap, yang disebut ro'yu tadi semua, ya, tidak tetap. Pahami itu. Maka pada saat kalian memahami hadis baginda Nabi sekalipun, kamu harus paham Nabi itu berkata kapan. Nah inilah karena beragamanya tidak logis tadi semua. Nabi itu berkatanya kapan dan kamu hidup di mana. Dan ilmu fikih sahabat akan terpengaruh dengan ruang dan waktu. Dan Allah tidak ada pada ruang dan waktu. Maka untuk kebahagiaanmu itulah kenapa makhluk itu tagoyur. Harus berubah. Kamu tidak ada, nanti tidak ada. Kamu baru lahir, remaja, menua, aki-aki, hilang. Karena Tuhan sedang mengajarkan yang tetap itu aku loh. Maka di Sunda ada bahasa lu mampah ulah ngalengkah. Silakan kamu bergerak bagaimanapun, dalam apapun. Tapi jangan pernah lepas dari dia. Indit bari cicing, silakan kamu pergi kemanapun. Tapi diam bersama Allah. Ke kantor pun, ke sawah pun, ke kebun pun. Tapi diam bersama Sang Maha Hidup. Disambungkan dengan napasmu tadi. Maka tadi pada saat engkau ingin mendapatkan resonansi, vibrasi dari dia Ar-Razzaq, yang maha kaya. Ya Razzaq, dalam hati. Ya Razzaq, ya Razzaq. Itu bukan ucapan mulut. Tetapi sambungkan, tapi frekuensi dan vibrasi ini. Karena selalu kata Allah, kamu ingat padaku, aku ingat padamu. Nah, yang kamu ingat itu adalah akan menjadi solusi padamu. Kalau kamu sebut Allah, maka di situ ada Al-Afu, Ar-Raja, Al-Ghafar, At-Tawwab, Ya Muhaimin, Ya Salam, Ya Kudus. Karena semuanya itu ada pada Allah nama tadi. Maka bismi bukan bi asma. Nama yang satu itu mengandung nama Rahman, Rahim. Tapi dari seluruh banyak itu ada pada Rahman dan Rahim. Karena Rahman dan Rahim tentang diri dohirmu dan diri batin. Maka sebenarnya silakan kamu mau panggil Rojak boleh. Karena kamu tersambung dengan nur sifat Allah pada sisi Rojaknya itu. Kau panggil Allah si Rojak. Sama saja pada saat Allah menyebut dirinya Jibril. Jangan kamu anggap Jibril itu juga bukan Allah. Inilah kesalahan manusia. Karena tauhidnya gagal dari awal. Bagaimana mungkin sekarang ada ustadz di TV. Zaman semacam ini masih menjelaskan. Pada saat bicara inni ja'ilun fil ardi khalifah. Iblis dan malaikat oleh Allah disujud pada Adam. Pada saat Allah, iblis, Adam berkumpul. Seolah-olah kamu kan begitu memaknai ini. Bahkan bukan hanya kamu. Ustadz-ustadz yang di TV itu. Yang 80 juta itu sekali ceramah. Masih nggak ngerti tauhid. Padahal itu pada saat Allah bicara. Pada saat wa'id kola aban lil malaikati ini aban khalikun basaron min salsalin min hamain masnun. Hei malaikat, aku ingin menciptakan. Diartikan ya Allah, ya Adam, ya iblis, si ajaji itu. Coba. Padahal itu Allah sedang bicara pada tubuhmu. Tadi. Syariat, torekat, hakikat, ma'rifat pada satu tubuh. Kalau bicara semacam inilah umat hari ini nggak ngerti tauhid. Karena kiainya nggak ngerti tauhid. Memisahkan tadi semua. Seolah-olah Allah bicara pada iblis dan ajaji supaya sujud pada Adam. Adam itu siapa? Adalah jiwamu. Malaikat itu siapa? Ya ruhmu. Nur Allah. Karena Allahu nur, itulah ruh. Allahu nur yang disebut Muhammad itu. Siapa lagi yang disebut iblis? Ya nafsumu, badanmu itu iblis.
Karena iblis itu selalu, maka kata Abah, nafsu itu berjalan bersamaan dengan pada saat kamu bernapas, tidak ingat pada Allah bersama iblis berarti. Karena bersama nafsu itu, setiap tubuh ini bernapas, tapi lupa pada Allah, maka itulah kenapa Abah ajarkan dikir nafas. At-tanzih, at-tasbih. Sirullah, nurullah. Napas masuk, napas keluar. Karena tubuh ini pada saat lupa pada Allah, nafsulah pengendalinya. Walaupun sholat, puasa, zikir, apapun namanya. Tapi pada saat dia tidak tersambung tadi semua. Jadi inilah sahabat. Jadi ayat tadi itu pada saat faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruh faq'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Fasajadal malaikatu, sujudlah para malaikat pada tubuh si Adam itu. Apa itu malaikat? Tadi karena semuanya adalah latifah. Yang ruh itu sujud. Ruh pada saat ditiupkan pada Adam, muncullah melihat pada matamu. Ruh itu Rasulullah itu, utusan Allah. Pada matamu disebut basor, pada telingamu disebut sama, pada mulutmu disebut kalam, pada hidungmu disebut hidup, napas. Pada kaki tanganmu disebut kudrot, irodat. Pada akalmu disebut ilmu. Pada keinginanmu disebut nafsu. Nah, maka nafsu juga tidak jelek. Dan nafsu juga Allah. Tadi semua. Ini pahami. Fasajadal mala pada faida apa namanya? Kata Allah mengatakan faida sawaituhu, ketika Allah sudah sempurnakan kejadiannya, itu bukan bicara tentang Allah, iblis, malaikat, Adam. Itu ngomong syariat, torekat, hakikat, ma'rifat. Ngomong Allah pada sirmu. Ngomong adalah malaikat pada nurmu. Ruh itu yang ditiupkan. Ngomong Adam, jiwamu itu. Ngomong iblis, tubuh kita itu. Maka seluruh isi Al-Quran itu sedang bicara itu. Mengisahkan, maka tadi Muharram harus bebas Ayub dari penyakit kulit. Nah inilah, kalau ingin berjalan menuju Allah, jadikan Ayub yang berbebas dari penyakit kulit. Marilah mulai belajar memandang kullu syai'in yarji'u ila sholihi. Kembalikan pada Allah, apapun itu. Agamanya, sukunya, bentuknya. Apapun perbuatan perilakunya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan mereka dan apa-apa yang mereka perbuat. Maka sesungguhnya yang kalian tonton ini hanya nur af'al Allah dalam baik, dalam buruk. Pada jalal, kohar, jamal, dan kamal. Indah semuanya. Kita saksikan. Kita saksikan dalang. Bukan membenci wayang yang sedang berbuat maksiat. Karena dalang yang bermaksiat itu, wayang sedang maksiat itu, dalanglah yang sedang bukan memperlihatkan maksiat pada si fulan, sedang mengajarkan kepada kita ada dirinya yang jalal dan kohar itu. Kebaikan itu aku, keburukan juga aku. Cuma dalam metodologinya kepada kita, si dalang membuat aturan kepada kita. Pada saat kamu berbuat baik, boleh sandarkan padaku. Semua tidak boleh kamu aku. Yang sholat tidak boleh kamu. Kebaikan semuanya aku. Karena kamu diperintahkan oleh aku, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Di pada saat kamu tubuhmu berbuat aku gerakan dalam keburukan, jangan kau sebut aku. Katakan dirimu. Itu kan aturan main. Itulah kenapa pada saat iblis tidak mau. Itulah iblis. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Jadi wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Itu kan ayat, itu bukan sedang bukan. Tadi juragan penceramah itu di bulan kemarin. Allah nyuruh pada iblis, malaikat sujud pada Adam 4 orang. 4 sosok. Coba. Zaman semacam ini. Tauhid masih semacam itu. Betapa hancurnya umat oleh orang-orang yang semacam itu. Inilah yang terjadi hari ini, sahabat. Karena kalian gak bertauhid. Tidak mengerti wahada yuwahidu tauhidan. Kiainya masih belum bertauhid. Ciri kiai masih menganggap saya kiai, saya ulama. Itu belum bertauhid. Semua. Ya. Coba bagaimana? Apalagi nyuruh santrinya jalan bebek. Itu belum bertauhid. Semua. Feodal yang sebetulnya Belanda lah yang mengajarkan itu. Baklawi itulah yang mengajarkan itu. Semua. Ya. Mari kita sadar sekarang, bangunlah diri kita. Dan pemimpin bangsa sudah mengajak, bangunlah jiwa. Itulah jiwanya. Jadi ayat itu sebetulnya adalah mengajarkan kepada kita syariat, torekat, hakikat, ma'rifat. Pada saat Allah berarti sirmu.
memerintahkan pada malaikat dan iblis adalah nur ruhmu itu. Dan si jiwa itulah diri kita. Si nafsun. Dan iblis tubuh kita. Harusnya berarti secara syariat. Maka itulah kisah Musa adalah jiwamu. Fir'aun adalah badan kita. Ngomongin Ayub, penyakit kulit. Ayub itu jiwamu. Penyakit kulitmu, tubuhmu yang selalu menilai manusia. Padahal tidak ada manusia yang bergerak sedikit pun. Tidak ada wayang yang bergerak sedikit pun. Kecuali gerak dalam. Maka itulah kitab Kifayatul Awam dan Shokimul Barohin semua adalah selalu mengajarkan kepada kita. Tijat ad-darori wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyat fil asma. Wahdaniyat fil sifat. Wahdaniyat fil zat. Hanya sebetulnya hanya untuk memperlihatkan seluruh makhluk ini adalah bergantung pada nur sifat Allah. Pada fi'ilnya. Pada asmanya. Pada sifatnya. Pada ruhmu. Itulah tadi. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruh. Faqaulahu sajidin. Maka dilanjut pasajadal matu. Berarti yang disebut malaikat itulah ruh Allah. Cahaya yang di matamu. Tunduk pada ruh. Malaikat itu sujud. Pasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Pada si hidup. Pada si ruh. Yang nafakhtu fihi min ruh. Itulah Rasulullah. Sementara tunduklah. Ruh ditiupkan. Pasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Tunduklah pada hidup matamu. Muncul penglihatan. Si ruh itu. Dari si ruhlah datang penglihatan. Dari si ruhlah datang pendengaran. Dari si ruhlah datang napas. Dari si ruhlah datang jantungmu bergerak. Ginjalmu berputar. Itulah semuanya malaikat. Pasajadal malaikatu kulluhum. Jadi malaikat itu segala sesuatu yang tunduk pada hidupmu. Maka bayangkan kalau napasmu itu tidak menyadari Tuhan. Berarti siapa yang menggerakkan? Kalau bukan malaikat, berarti iblis. Karena dua, pada saat Allah bicara nur, itu malaikat. Tapi di sebalik malaikat itu nar. Tadi semua. Cahaya, maka ini seperti api. Tapi dua-duanya butuh. Panasnya adalah iblis. Cahaya terangnya, malaikat. Maka tidak bisa kita ini membunuh iblis pada tubuh. Justru kita jadikan dia itu partner. Tapi kamu harus bersandar pada nurnya, bukan pada narnya. Tapi kamu tanpa narnya, tanpa nafsu amarah, nggak hidup. Itu benar, itu api itu merah. Darahmu merah. Pada saat kamu mati, kemana tuh si merah itu, darah itu pergi? Si Ludwig itu mengecek sahabat, dari mana ruh itu pergi? Karena ruh itu kata Imam Ghazali ada pada darah. Sebetulnya bukan pada darah. Tadi semua. Itulah kata Abbas, sehebat-hebatnya Imam Ghazali. Hari ini kalah dengan ilmu pengetahuan. Ternyata ilmu pengetahuan membuktikan semuanya. Tadi semua. Maka inilah tadi semua sahabat. Nah, pasajadal malaikatu kulluhum ajmaun, sujud semuanya. Illa iblis. Nah, si nafsu itulah iblis itu. Tadi semua, ya. Jadi, lihatlah. Iblis itu. Sahabat. Ya. Mari pahami. Berarti di situ kalau begitu, iblis ya kita. Jin ya kita. Setan ya kita. Iblis ya kita. Malaikat ya kita. Muhammad ya kita. Allah ya kita. Semua. Tapi yang harus dipahami panjenengan, tetap tauhidnya harus benar. Aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Kalau kau tidak mengatakan engkau adalah aku, berarti engkau adalah pirok dengan Allah. Tadi semua. Dia itu adalah Esa, Ahad dalam kesatuan. Maka itulah pasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Tadi. Aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Tadi. Wa id qala tadi. Berkata Allah. Ya qala ya iblis. Malaka alla takuna ma'asyajidin. Wahai iblis. Kenapa kamu tidak mau sujud pada Adam? Tadi semua. Bersama dengan malaikat. Dengan penglihatanmu yang selalu taat pada perintahmu. Walaupun disuruh maksiat, taat mata itu. Ada perempuan yang nggak pakai baju, kata kamu, lihat, mata nggak pernah nolak. Tiba-tiba padam gitu. Enggak, dia menuduk aja sama kamu, terserah kamu. Kamu yang milih. Gitu loh. Pada saat dengar orang menjelekan orang, telingamu nggak nutup, tetap kedenger. Apapun, malaikat itu tunduk. Tadi semua. Ya.
tapi harus ada pada dirimu. Karena wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Silakan kamu yang mengendalikannya mana? Si nur, sinar. Maka itulah kata Allah, kamu itu memiliki dua potensi, fujuraha wa taqwaha. Tapi malaikat tetap tunduk pada apapun yang dimiliki oleh badan. Nggak pernah kaki menolak pergi ke ruang makan pada saat kamu adalah ingin makan. Tidak pernah. Tidak pernah pada saat kamu ingin makan kaki ke kamar mandi. Enggak. Karena dia adalah malaikat pada diri kita. Maka itulah yang kata Abah juga. Kenali malaikat pada diri. Maka yang pertama adalah kawinkan diri kita. Sahabat, kawinkan diri kita jadi dohir tadi semua. Karena Allah sudah menyuruh. Wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Kalau ingin surga di bumi ini, kawinkan diri dohir dan diri batin. Di pada saat Allah kawin, contoh. Allah berkatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Itu kalau bicara Quran, karena Quran innal Qur'ani sab'atu butun, sebetulnya Allah sebenarnya tidak berbicara tentang laki-laki pimpin bagi perempuan, bukan. Secara makna yang lebih dalam, ruhmu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki, ruhmu pemimpin buat tubuhmu. Ruhmu adalah harus imam kepada tubuhmu. Kan tadi sujud, malaikat itu sujud, iblis yang tidak mau sujud. Tapi kenyataannya sekarang adalah sebaliknya. Badan kita yang ruh yang sujud pada tubuh. Berarti kita sujud. Nah, maka Abah Kasih katakan bahwa iblis lebih baik daripada kita. Kita pura-pura sholat, pura-pura apa. Tapi tetap aja sujudnya pada iblis. Tadi semua. Tapi iblis konsekuen dari awal. Pada saat disuruh sujud tidak mau, tetap dia tidak mau bahasanya. Sampai diancam oleh qala ya iblis malaka alla takuna ma'asajidin. Tadi semua. Tadi. Ya, tadi. Sampai tetap kata iblis, qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Tetap iblis di situ. Tapi iblis konsisten, tapi dia tetap cinta pada Allah. Pada saat kata Allah, kalau kamu tidak mau sujud, hei iblis, hei badan, gitu kan tadi semua. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kamu itulah kisah Adam dan iblis turun ke bumi. Ngomong Adam ya iblis, ngomong Adam ya iblis, ngomong Adam ya iblis. Ya tubuh kita itu. Tadi semua. Summa radadnahu asfala safilin, ke tempat yang rendah ini. Walaupun itu kisah Tuhan, tapi kita harus memahami dalamnya itu. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumidin. Kamu dilaknat ya sampai hari hidupmu penghujungan. Itu bukan yaumidin itu lagi. Karena kamu alam sogir pun ada yaumidin. Maka tadi, kamu pun alam sogir ada kiamat. Jangan bicara dulu yang gede ini, kata Abah. Bicara diri aja dulu. Kiamat diri. Kematian. Maka suka sebut kiamat sugro. Padahal sebetulnya kiamat kubro lah kematian itu. Karena hilanglah dunia ini bagi dirimu. Ngapain menunggu gunung-gunung dihancurkan? Tidak akan pernah dihancurkan, ditubuhkan lagi gunung mah. Tadi semua. Laut ditsunamikan, dibarikan lagi semua. Tadi, ini tadi semua. Tapi iblis konseksen, qala fakhruj minha fa innaka wa inna 'alaika, tetap iblis. Cuma iblis ngasih bocoran kepada kita, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wa la ugwiyanahum ajmain. Illa ibadaka minhum al-muhl, kecuali hambamu yang sudah kawin, diri dohir dan mukhlas, bukan mukhlis. Mukhlas orang yang sudah ikhlas. Mukhlis orang yang sedang belajar ikhlas. Maka iblis sudah mengatakan, kalau kamu ingin selamat, ayo mukhlas. Kawinkan kamu dengan engkau. La ilaha illa anna, la ilaha illa anta. Ya, saksikan anta dan ana. Dua ucapan. Asyhadu an la ilaha illallah, si ana, si anta. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, si ana. Si ana dan si anta saling menyaksikan pada dirimu, diri dohirmu dan diri batinmu. Maka perintah Allah juga dalam surat An-Nisa, fankihu ala nisa masna wasulasa waruba. Itu juga bukan sedang ngawinin laki-laki kepada 4 perempuan sebenarnya secara memahami Quran, innal Qur'ani sab'atu butun. Bukan, ya. Tadi sahabat, ya. Jadi itu bukan tentang itu sebenarnya, ya. Jadi maafkan dari semua karena ini tadi ya, bukan tentang itu. Masna wasulasa waruba. Maka di situ kenapa ada bahasa masna? Kenapa nikah itu soal pankihu matobalakum ala nisa masna? Tuh.
Karena sebenarnya kamu itu harus kawinkan dirimu. Aku 4, aku 3, aku 2, aku 1. Tapi di situ bukan isna, bukan 2, tapi ada masna, 2 pangkat 2, nurun ala nurin. Itulah kenapa sebetulnya bukan bicara tentang kawin dengan pasangan jenis sebetulnya. Ya tadi semua. Wasulasa. Wasulasa itu bukan salasa. Rebo, isnen, salah. Sulasa. Berarti 3 pangkat 2, nurun ala nurin. Waruba. Rubah itu bukan arba, bukan 4, rubah. Berarti 4 pangkat 2, nurun ala nurin. Kamu kan, aku 4-mu, nurun ala nurin. Aku 3-mu, nurun ala nurin. Aku 2-mu, nurun ala nurin. Sebetulnya. Tapi fa'in hibtum ala ta'dilu. Nah itulah, maka sebetulnya. Nah, secara syariatnya kawinlah 4. Kenapa masna 2? Tapi kalau kamu nggak bisa 2, kata Allah, fa'in hibtum ala ta'dilu. Kalau kamu belum kawinkan diri dohirmu dan diri batinmu, gitu. Kalau kamu belum bisa kawinkan diri dohirmu dan diri batinmu, maka kamu sendiri aja deh. Fa'in hibtum ala ta'dilu. Maka itulah kenapa Allah bicara tentang di situ anak yatim. Maka pahami sahabat, Quran itu memiliki 7 lapis makna. Sama saja. Seperti ada arwa'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tuh. Tadi. Sebetulnya Allah di situ memiliki makna syariat dan hakikat. Yatim secara syariat yang sekarang kamu sudah saksikan seolah-olah. Tapi bagi Abah, yatim itu bukan yatimnya. Sebetulnya banyak jenderal punya anak yatim. Jenderalnya meninggal, bapaknya kekayaannya triliunan. Nah gitu. Bukan masalah yatimnya, tapi adalah orang miskinnya. Tadi. Tetapi yang lebih utama ayat di situ adalah sebenarnya lebih kepada apa? Yatim jiwamu itu. Kalau yatim jiwamu itu yang belum kamu lahirkan sebelum kami mati adalah berarti dia yatim. Maka ayat tankihu amatobalaku ala nisa masna wasulasa waruba itu ada semua fa'in hibtum ala ta'dilu fawahidah. Sesungguhnya kalau kamu belum bisa adil pada dirimu, satu saja dirimu gitu loh. Nah gitu sebenarnya. Nggak usah kawin. Nah, ini tadi sekarang banyak orang nikah, sebelum nikah pusing, setelah nikah pusing, punya anak pusing, punya cucu pun pusing. Karena sesungguhnya dari awal pun kamu belum nikah dirimu dan dirimu. Tadi semua. Diri dohirmu. Maka mulai masna. Panggihumadu ala nisa masna. Kawinkan diri dohir dan batinmu. Barulah kamu boleh wasulasa. Warubah. Kepada perempuan yang di luarmu. Supaya apa? Karena setelah itu kawinkan juga. Buat kalian. Buat teman-teman yang sudah menikah. Yang belum menikah. Belum. Tapi yang sudah menikah. Kata apa? Satukan. Karena kebahagiaan dunia ini. Berhubungan badan itu zikir, sahabat. Bagaimana rasa la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah itu disatukan. Itu sebetulnya intinya. Maka nikah itu zikir. Dan itu zikir yang paling hebat. Sampai Nabi mengatakan berhubungan badan itu sama seperti membunuh Yahudi. Karena engkau pada saat melakukan hubungan itu adalah sedang diingatkan pada Tuhan. Rasa la ilaha illallah. Ana. La ilaha illa ana dan la ilaha illa anta. Si ana dan si anta sedang menyaksikan, menikmati dirinya sendiri. Rasa dia. Kalau bahasa ulama jadbah akan ya iya. Itulah kisah Imam Sibawayh meninggalkan 4 istrinya. Karena kisah sampai dia mengatakan, kan untungnya fa'in hibtum ala ta'dilu fawahidah. Kalau kamu belum bisa adil kepada perempuan di luarmu itu, ya kamu sendiri aja lah. Membawa dirimu aja kamu udah susah tadi. Maka sekarang ini apalagi di dunia yang hari ini Allah sedang perlihatkan perempuan itu lebih berkuasa dari laki-laki. Nah inilah akibat tadi kamu belum nikah dengan dirimu sendiri. Sebenarnya kalau makanya tadi innal qur'ani sab'atu butun, dan Al-Qur'an selalu adalah emosinya adalah membawa kepada Allah. Apapun kullu syai'in yarji'u ila sholih. Segala sesuatu kembalikan pada asalnya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tentang kullu syai'in halikun, kullu syai'in halikun ila wajhahu, semuanya tidak ada, hancur, panah. Al kaunu kulluhu zulmatun, semua kaun itu nggak ada, mati. Al aqwanu dhahiruha girratun, aqwan ini semuanya dohirnya adalah tipuan. Wa batinuha ibratnah, batinnya itu. Maka kata Abah, lihatlah Allah pada segala apa yang kau lihat dengan matamu. Lihat Allah pada segala apa yang kau lihat dengan matamu.
maka engkau bebas dari penyakit kulit Ayub. Maka engkau bebas dari penyakit buta Yakub. Maka engkau bebas dari Yusuf yang terpenjara. Maka engkau bebas daripada Yunus yang ditelan ikan. Engkau bebas daripada Ashabul Kahfi yang terkurung di dalam gua, tertidur di dalam gua. Siapa Ashabul Kahfi itu? Ya jiwa kita yang tidur, yang yatim. Itulah menikahkan tadi. Kalau kamu tidak bisa berbuat adil, sendiri saja. Karena nikah sendiri harus dua. Kalau kamu mau, ini kalau tafsiran secara tafsir lahutiyah. Bukan tafsir Jalalain, tafsir Allah bil Allah, firman bil firman. Maka Allah seolah-olah isyarah mengatakan itu, ya, kepada orang yang dibuka hatinya untuk menyampaikan kalam-kalam Allah, dibuka sejelas-jelasnya oleh Dia. Ini tentang aku loh, bukan tentang kamu. Tadi semua. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita. Kalau kamu tidak bisa berbuat adil pada tadi semua satu, tapi satu itu bukan berarti kamu kan tadi nikah aja dua masna, tadi dua pangkat dua, karena tadi sebelum kamu nikah wasulasa kepada yang ketiga itu pun juga wasulasa, bukan salasa, bukan tiga tapi tiga pangkat, nurun ala nurin. Boleh kamu nikah supaya yang dinikahkan itu sebetulnya cahaya dengan cahaya tadi semua, ya. Maka itulah kenapa dalam Al-Quran kisah Nuh dengan istrinya gagal, kisah Lut dengan istrinya gagal. Tapi kisah Aisyah dengan Fir'aun, Aisyahnya sukses, Fir'aunnya gagal. Tapi kisah yang sebenarnya adalah Ibrahim adalah istri yang soleha, suami yang soleh, anak yang soleh. Itulah tubuhmu tadi semua. Jumratul Aqobah, Jumratul Wusto, Jumratul Ula. Gitu. Yang kamu lempar 7 kali 3, 21. 2 tapi 1. Tadi semua. Makanya kenapa perjalanan Lailatul Qadar itu adalah tanggal 21. Itulah Nabi mengatakan, kamu bacalah sebelum tidur, maksudnya sebelum mati, Bismillah 21. 2 tapi 1. Itulah masna. Ya. Jadi sesungguhnya sahabat, seluruh isi Quran itu sedang menceritakan Dia. Ini lebih banyak dibahas tentang manusianya. Padahal ayat fikih itu cuma 300 saja di dalam Quran itu. Sisanya Allah sedang ngomongin tasawuf, ngomongin tauhid, tapi nggak pernah dibahas. Sibuk. Bab wudu yang diurus, tetapi Allahnya nggak dikenali. Tadi semua. Kalau ada yang wajib di atas wajib, sholat 1 miliar kali wajib dari sholatmu itu. Ma'rifat itu lebih wajib 1 miliar kali dari sholatmu itu. Wudumu itu ada. Maka la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Kalau kamu sudah terkoneksi tadi, tidak ada yang bisa menyentuh. Tidak sampai pada Dia. Kecuali kamu sucikan tauhid. Wahadah yuwahid tauhidan pada dirimu. Pandanglah. Maka tadi dalam setiap harimu, zikir yang paling utama adalah napas masuk, napas keluar. At-tanzih, at-tasbih. At-tanzih, pelanlah segalanya. Karena ini semua tidak ada. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Al-aqwanu dhahiru agirratun. Jangan tertipu dengan bentuk dan rupa. Lihatlah Allah pada segala apa yang kau lihat dengan matamu. Nggak ada lagi kebencian pada Buddha, Hindu. Ini semua tentang Dia. Kayu yang sudah berubah jadi meja kayu, jadi pelapon kayu, jadi kursi kayu, jadi pelapon kayu, jadi meja kayu, jadi gerobak kayu, jadi tasbih kayu, jadi kayu bakar sekalipun. Tetap kamu pandang kemanapun. Wallahil masyriq wal maghrib. Ini tentang dongeng Dia pada jamalnya, pada kamalnya, pada jalalnya, pada koharnya. Ini tentang aku loh. Semua. Maka itulah kenapa ta'abah. Manusia yang sadar, digerakkan oleh Allah pada jalal dan koharnya. Maksiat sekalipun, berapapun maksiat kamu, dibagi kosong. Hasilnya, Allah tak terhingga. Tapi berapapun amalmu, kayak Barsiso. Berapapun ilmunya, kayak Balham bin Baura. Dibagi dirinya, syirik. Hasilnya neraka. Orang yang membunuh 99 ke 100. Belum pernah sholat. Belum pernah ibadah. Belum pernah iman bahkan pada Musa saat itu. Di pada saat dia kembali. Ya Tuhanku.
Aku diusir oleh Rasulmu Musa dan diusir oleh istriku, keluargaku. Tapi tiada bisa menyelamatkan aku kecuali engkau. Cukup perkataan itu. Berarti dia kembali pada kosong. Sebelum menghembuskan napas yang terakhirnya, dia kosong. Ini nyandar pada amal. Ingat sholat, ingat dikir, ingat sodakoh. Aduh, jangankan sahabat, Abah kasih tahu. Sholatmu 1 triliun tahun. Ditambah sodakohmu setengah bumi setiap hari. Baca Quranmu. One day, satu detik, satu khotaman, gitu semua. 1 detik, 1 khotaman. Berapapun amalmu, dibagi syirik adalah syirik. Itulah Allah ingatkan. Ya semua. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Pahami. Dan kenapa kita harus diulang kehidupan? Karena kita punya hutang pada manusia. Itu saja. Maka Abah sering ajarkan, bahkan Abah akan terus ajarkan bagaimana melepaskan karma pada diri yang tercatat, yang kamu tidak sadari dan kamu sadari. Wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum. Cuma sayang manusia nggak sadar. Abah mengerti. Manusia itu kembali ke sini. Dan bisa bertemu, bahkan bisa tahu berapa banyak, berapa kali kamu kembali. Dari apa? Sebetulnya nanti kamu yang menjawab. Silakan dan ditemui Abah. Kamu sendiri akan menjawab, bah berapa kali saya ini hidup. Kamu yang akan menjawab. Tapi Abah hanya mengarahkan saja pertanyaan. Barulah kamu sadar. Tadi kamu itu level jiwa yang keberapa? Sekolah kamu itu baru sampai di mana? Waktu mati dulu masih TK. Belum kenal Allah, belum apa. So ingin kembali. Tadi semua. Itulah kebaikan Tuhan. Kebaikan semesta. Kebaikan hukum sunatullah. Yang berlaku hukum fisika, hukum kimia. Maka pahami ini semua. Manusia itu hukum fisik berlaku fisik. Hukum metafisik berlaku hukum metafisik. Tadi semua. Ya. Nah inilah sahabat tentang marilah kita kawinkan diri dohir dan diri batin. Banyak caranya. Tadi semua. Dengan menekuk lidah, merapatkan gigi, maka disitulah kau berzikir. Sambungkan dengan nafasmu. Tadi semua. Itulah pada saat napas itu sesungguhnya kamu tahan. Kau sebutkan ya Rahman. Ya Rahman. Maka sesungguhnya sifat Allah Rahman itu sedang meliputi tubuhmu dan seluruh isi alam sekitarmu. Maka akan menimbulkan kebahagiaan, kedamaian kepada orang yang ada di sekitarmu. Ya Nur, ya Nur. Jadikan dirimu cahaya. Maka akan cahaya sekitarmu. Akan ikut tercahayakan semua. Ya Muhaimin. Kata hatimu. Lidahmu ditekuk. Maka nur sifat Allah muncul. Adalah penjagaan pada dirimu. Ya salam, kedamaian, kebahagiaan. Itulah Islam. Kita ngaku Islam tapi nggak Islam. Orang yang sana yang amitaba, itu artinya damai, lembut. Kepada binatang aja dia tidak berani membunuh. Para biksu itu sahabat. Tadi semua, ya. Om Santi Om. Damai. Orang Yahudi, Elohim. Orang Kristen, haleluya. Rahayu, kalau kita rahayu. Coba, jangan lagi penyakit kulit kamu memandangnya. Karena tidak ada satupun gerak makhluk ini yang bukan gerak. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Kamu jangan tertipu. Johomal hayatud dunya illa mataul gurur. Semua kehidupan dunia ini mataul gurur. Tipuan. Al-aqwanu dhahiruha girrotun. Semua akwan ini adalah tipuan. Dia sedang menyamar dalam segala apa. Berbagai agama, berbagai rupa, berbagai suku, warna kulit. Berbagai la tataharraku zar. Ini semua tentang dia. Itulah maksud tauhid suhudul kasrah il wahdah. Kantongi tikusnya, anjingnya, babinya semua. Sesungguhnya aku. Nah tadi kata Ibnu Arabi al-alamu miratul ahad. Segala apa yang nampak ini dia. Kucingnya, anjingnya, babinya. Tapi jangan katakan anjing dia. Dialah. Tadi sama aja kamu. Aku. Bukan engkau, tapi engkau aku. Gitu loh. Pahami. Maka kau pada saat kau melihat anjing yang nampak anjing. Berarti kau masih buta. Itulah dikisahkan ulama. Gagal. Padahal dia pulang dari haji. Gagal. Tapi pelacur itu mendapatkan haji mabrur.
gara-gara menyelamatkan anjing yang dia tidak pergi ke Mekah. Tadi semua. Maka kisah Haji Mabrur, tak ada satupun makhluk yang pergi ke sana. Bahkan Nabi sendiri yang berkata, pada haji wada pun dia berkata, wahai sahabatku semua, tidak ada kita di antara kita yang dapat haji mabrur kecuali seorang yang naun jauh di sana bernama Abdullah bin Abdul Mubarak. Dia tidak pergi, tapi dia mabrur, kata Allah. Tuh. Kisah 8 haji mabrur itu semuanya tidak pernah pergi ke sana. Karena apa? Sibuk dengan melakukan kebaikan kepada diri dan lingkungannya semuanya. Berbagi. Itulah kenapa iman itu sedekah, takwa itu sedekah. Semuanya tentang berbagi. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tapi itu hanya akan terjadi kalau kamu jiwanya sudah sadar, sahabat. Jiwanya sudah kawin tadi semua, ya. Tadi semua. Satukan diri dohirmu dan diri batinmu, kau akan bahagia. Maka kenapa harus disatukan? Kan tadi dikir itu Zakarian, ingat itulah terkoneksi. Karena semuanya tentang elektromagnetik kamu dan dia. Tentang resonansi. Maka doa itu da'aya da'u. Maka tadi Syaikhullah mengatakan doa yang terbaik adalah zikir. Dan zikir yang terbaik adalah nafas. Sadar pada nafas. Maka tariklah ke dalam semua. Engkau aku tarik pada ana. Ana aku lepaskan pada engkau. Anta. Untuk menyaksikan sifatnya, nur sifatnya, ditariklah pada satu, nur zatnya. Pada napas masuk tadi, napas keluar. Kamu rasakan, ya Rahman, ya Rahim. Pada saat kamu punya dosa, ya Gofar pada hatimu. Maka kau menarik Allah pada sisi Gofarnya. Ya Rahman, engkau menarik dia. Sifat dia pada Rahmannya, kasih sayangnya. Ya Nur, maka kau akan menjadi cahaya. Maka kata Syaikhullah, orang yang berzikir punya hutang lunas. Kalau benar zikirnya. Orang yang dalam kegelapan punya dengan zikir, tadi Ya Nur, datanglah dia Ya Nur itu. Pada saat orang dia butuh segala, merasa miskin, datanglah Al-Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Mugni, Ya Mugni. Ya Rozak. Jadi Allah pada saat ingin menyampaikan wahyu disebutlah dia Jibril. Pada saat Allah ingin membagi rizki disebutlah dia itu Mikail. Pada saat ingin mencabut nyawa bahasanya jadilah dia Ijrail. Allah ingat itu. Masya Allah itu katanya Qiyamu binafsi, butuh yang membantunya. Lemah sekali Tuhanmu itu. Pada saat beras dipasak begitu jadi liwat. Pada saat beras dimasak warna yang kuning disebut nasi kuning. Pada saat beras dileburkan jadi bubur. Pada saat beras dikukus jadilah lontong. Beras semuanya. Apal si beras. Sifat si beras. Tapi asmanya, nah tadi sifat. Tadi, kalau lontong disebut beras ya gagal. Kalau nasi kuning disebut beras ya gagal. Maka tetap beras, aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Tuh begitu. Tauhid itu sahabat. Maka pandanglah Allah dari segala apa yang kau lihat dengan mata. Ya, itu saja barangkali yang Abah ingin ajak pada panjenengan adalah marilah. Karena kalau tidak begitu, Islam tidak akan pernah bangkit. Islam tidak akan bahagia. Abah kasih tahu. Ya, nah inilah yang harus dibangkitkan kembali, sahabat. Karena kalian layak bahagia. Dunia inilah surga, jannatul ma'wah. Karena kamu pandang semuanya ini sebagai makhluk, ya makhluk dia. Maka tadi kata Allah, kata Syaikhullah, adharo wis ngadhurkan Allah, wujuda kula syai'in, si keramik, mewujudkan dirinya jadi gelas keramik. Si meja kayu, mewujudkan dirinya jadi meja kayu. Tapi meja kayu nggak boleh ngaku kayu, tetap aku meja. Aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Si gelas keramik, aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. si besi pada tripod ini, aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku pada si besi. Kamu, aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Nah, sisi itulah yang kamu harus hadirkan. Bagaimana sebut dzikir itu? Si tripod ini sadar sebenarnya diriku itu besi.
Yang disebut dikir itu, si gelas keramik ini sadar sebetulnya aku ini keramik. Tapi jangan ngaku keramik, saya keramik. Nanti orang gila dikatakan. Sama aja kalau orang sekarang ngaku Allah. Aku Allah, aku Allah. Gila kamu. Tapi sadar. Sebenarnya aku adalah dia. Pada penyadaranmu, pengakuan hatimu. Kalau tidak begitu, engkau tidak bisa pulang pada dia. Maka pulangnya itu pada apa yang kau ilahkan. Kalau ilahnya materi, kembali pada materi. Kalau ilahnya energi, kembali pada energi. Kalau ilahnya apapun, apalagi jin, kembali pada jin. Maka orang yang bersandar pada jin akan kembali pada jin. Tadi semua, ya. Yang lucu orang-orang sekarang, mati sekali, hidup sekali. Tapi kelakuannya masih kelakuan setan. Berarti kembalinya ke setan itu. Harusnya tempat kembali kita adalah wa ana ila rabbikal muntaha. Tempat kembaliku adalah pada dia. Tapi dia itu adalah aku. Tuh. Maka dikatakan yang disebut dekat itu bukan mendekat si A kepada si B. Tapi mendekat itu, zikir itu pada saat engkau hilang pengakuan. Bukan si A ingat Allah. Gitu. Si A ingat Allah. Gitu. Yang lucu sekarang Allahnya juga nggak tahu lagi. Tadi semua. Tadi semua. Kamu adalah. Maka di penghujungnya dikir itu fana. Pertama, ingat dengan tubuhmu dengan perbuatan. Ingat dengan hatimu tafakur. Ingat dengan hatimu rasa. Ingat dengan ruhmu fana. Sebenarnya yang berbuat ini dia lewat ruhmu itu. Tadi semua. Ya. Itu saja sahabat. Maka ayo kawinkan. Ayo kawinkan. Ayo kawinkan. Maka kamu akan bahagia. Ayo kawinkan. Kamu akan bahagia. Coba. Karena dia memang sudah menjamin dari awal kebahagiaan itu. Tapi sayang manusia adalah pirok di alam dunia ini. Nah, memang Tuhan sudah menjadikan ada diri bagian yang kita ciptakan di bumi. Tubuhmu itu lewat ibumu. Nah, tadi ada ayah jasmani, ada ayah ruhani. Ingat itu. Ayah jasmani mendatangkanmu ke bumi ini. Tapi ayah ruhani mengantarkan kamu pulang kepada dia. Maka disitulah yang harus kepahami. Tapi bersyukurlah kalian yang punya ayah seorang mursyid. Berarti ayah jasmanimu dia, ayah ruhani pun dia. Tapi jangan terjebak pada ayah jasmaninya. Kan'an gak bisa pulang gara-gara salah lihat. Anaknya Nabi Lut dan istrinya gak bisa pulang gara-gara salah lihat. Ingat itu. Tadi semua. Ya. Dan kalau ingin mencari guru ruhani, guru mursyid, dia yang tidak pernah mengaku dirinya mursyid. Pengakuan ada pada dirimu. Maka disitulah kejernihan hati kalian memilihnya. Ya. Karena guru mursyid yang sejati sudah mati. Dia sudah mati. Sehingga tidak lagi dia butuh pengakuanmu. Tidak butuh lagi. Kamulah yang mengakuinya. Maka pilihlah dia. Yang jelas tidak pakai uang. Yang masih pakai uang pasti bukan guru mursyid itu. Tadi semua. Yang butuh penghormatanmu pasti masalah penghormatan itu kewajibanmu. Tapi dia tidak butuh penghormatan. Dia tidak butuh belas kasihanmu. Ya, maka dikatakan hakikat Rasulullah itu tadi, laqad ja'akum rasulun min azizun harisun anitu. Dia siap menderita untuk murid-muridnya. Nah, itulah sahabat. Ya, bukan sebaliknya. Muridnya belangsak gara-gara guru mursyidnya. Nah, itu ngaco itu semua. Ya, pahami ya. Semuanya di tangan kalian. Kalian punya hak memilih. Carilah guru mursyid yang kamil mukamil. Ya, karena kamu butuh dia untuk pulang. Ya, untuk menyadarkan, menyambungkan. Tapi dia hanya sebatas mempertemukan dengan guru mursyid sejati pada dirimu. Habis itu enggak, ini dikongkem aja sampai mati. Kenapa? Karena kamu adalah ATM. Itu. Mohon maaf atas kurangan, sehat semua. Abah masih di Makassar. Pemandangannya masih indah. Cuma sayang ini berkabut, sahabat. Ya. Tadi semua, mari Abah sebelum tutup ya. Abah perlihatkan nih pemandangannya bagus sebetulnya. Cuma sayang ini berkabut ya. Oh iya tuh. Ini dari lantai 7 apa namanya Hotel Arya Duta ya. Terima kasih, sehat semua panjenengan dimanapun berada. Ayo bahagia, ayo rubah bersama Abah. Karena kamu layak bahagia. Ayolah kelilingi dunia ini dengan kebahagiaan. Gak usah pikirin duitnya. Dia akan mengatur sendiri uangnya. Ya, sehat, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Terima kasih ya.